Kayu roboh. Kayu roboh ini berada di pinggir jalan yang menuju ke arah PTP Wonotopo dari Dusun Babatan. Kayu jenis sono keling ini roboh dikarenakan dia di pinggir jalan yang mempunyai lereng dan tanahnya labil dan tidak mampu menopang beratnya dahan lebih berat daripada akar sehingga roboh. Nah, saat roboh menimbulkan putusnya jaringan listrik. Juga kayu ini sebenarnya saya sangat ragu dengan prinsip perhutani yang sangat menghakimi warga atau penduduk yang ngerongsok kayu roboh seperti ini. Karena kayu roboh ini adalah ngerongsok. Karena dari awal ya semacam ini dia dibesarkan dan diingu sama petani itu dengan cara menanami kopi. Di saat menanami kopi itu ya rumputnya dibabat, terus dipupuk, kan kayunya juga ikut kepupuk kalau dipupuk. Nah, di saat roboh, petani ingin memanen kayu ini supaya bermanfaat, ada nilai income, pemasukan, menggarap lahan, itu takut karena undang-undang perhutani. Sebenarnya hutan ini milik siapa sih? Milik rakyat atau milik perhutani? Merdeka itu rakyat yang memperjuangkan atau para pemimpin-pemimpin perhutani saja? Nah, itu patut dipertanyakan karena mengelola hutan semacam ini, petani mengeluarkan biaya besar untuk mengerjakan hutan, menanami hutan, membabati rumputnya, gulma-gulmanya, ditanami pohon-pohonan yang mempunyai produk andalan untuk bisa dijual, bahan baku produksi semacam kopi juga mungkin tidak tidak kekurangan stok. Nah, dalam setengah hektar saja petani dapat mengeluarkan uang sekitar 5 sampai 6 juta per tahunnya setengah hektar itu untuk beli pupuk, obat-obatan, biaya tanam, biaya bibit dan sebagainya. Itu penghasilan petani kira-kira kalau setengah hektar semacam ini tidak ada yang buah kopinya saat ini mungkin tidak ada 500.000 setahun. Padahal biaya yang dikeluarkan sekitar 5 jutaan. Sehingga kalau tidak memanfaatkan kayu roboh begini sebagai income tambahan, maka petani dianggap adalah masih menggunakan mereka orang-orang pemerintahan yang ada di perhutani menggunakan sistem kultur stelsel. Artinya menanam, menggarap lahan dan tidak ada mengeluarkan biaya petani yang bekerja. Tetapi mereka yang ingin mendapatkan hasil dari pekerjaan apa yang ditanam petani dan apa yang diingu oleh petani seperti kayunya, kayu roboh semacam ini harusnya menjadi penghasilan bagi petaninya untuk melanjutkan menggarap lahannya hingga mampu bertahan hidup di tengah persaingan usaha yang semakin ketat, barang-barang mahal, pendapatan uang sangat susah didapatkan di daerah kebun dan hutan karena jauhnya akses keuangan, sehingga memanfaatkan kayu roboh ini untuk mendapatkan penghasilan.
guna apa? Bukan untuk kekayaan, guna kembali mengerjakan lahannya supaya tidak dibiarkan begitu saja dengan memanfaatkan kayu robohnya atau kayu yang ditanam di hutan. Nah, semacam inilah keadaan hutan di saat kayu roboh ini sebenarnya mampu bisa dimanfaatkan untuk bahan bangunan. Ini adalah mahoni yang sudah diperkirakan berumur lebih dari 100 tahun. Nah, selama 100 tahun itu petani habis berapa ya biaya mengelola lahan ini? Kalau setahunnya 5 juta, apakah Anda bisa berpikir secara merakyat ataukah berpikir hanya untuk keuntungan diri sendiri karena sudah mempunyai seragam atau kedudukan yang mengurusi hutan? Itu sungguh tidak benar, karena merdeka bersama-sama, bukan merdeka sendiri di negara ini. Sehingga saat ini pemuda dan rakyat di pedesaan tidak hanya dijadikan sebagai buruh panggul atau gelondong saja, tetapi juga memiliki income penghasilan dari kayu-kayu yang roboh, karena membutuhkan biaya untuk mengolah lahannya yang rusak semacam ini. Kalau tidak ada penghasilan dari pendapatan menjual kayunya, itu bisa-bisa kedepannya tidak ada pekerja di hutan dan hutan akan terbengkelai dan ngemangkrak, tidak mempunyai pendapatan atau produk andalan yang bisa dikelola di pabrik-pabrik. Demikian usulan berita ini saya laporkan dari Petro BBD Channel YouTube kepada ada perhutani, terutama menteri ataupun presiden yang baru yang dipilih rakyat. Sekian dan terima kasih. Semoga jelas dan mendengarkan juga usulan pendapat rakyat melalui YouTube channel. Sekian dan terima kasih.